Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Studi Talk, podcastnya Fakultas Usuluddin dan Dakwah UIN Syekh Wasil Kediri. Bersama aku, Febri ML, yang tentunya akan nemenin kalian semua kurang lebih 10 menit ke depan. Kali ini kita memasuki sharing session bersama Prodi Tasawuf dan Psikoterapi atau lebih dikenal dengan Prodi TP. Kali ini Febri tidak sendiri. Di sini di hadapan Febri sudah ada beliau, Ibu dosen sekaligus ketua dari Prodi TP, yaitu Ibu Yuli Darwati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah hari ini Febri diberikan kesempatan untuk belajar dan membahas lebih lanjut mengenai program TP ya Bu ya. Kemarin itu teman-teman sudah mengundang beberapa prodi yang akan dibahas di sini. Jadi untuk maba-maba yang mencari rekomendasi prodi bisa scroll ke bawah, siapa tahu minatnya di prodi TP nih. Nah, ngomongin soal prodi tasawuf dan psikoterapi, sebenarnya apa aja sih Bu yang dipelajari di prodi tersebut? Jadi yang dipelajari dalam prodi tasawuf dan psikoterapi ya tentunya dua keilmuan itu. Yang pertama adalah tasawuf, yang kedua adalah psikoterapi, dan ketiga adalah mengintegrasikan tasawuf dan psikoterapi itu. Nah, kita tahu bahwa yang dimaksud dengan tasawuf itu adalah ilmu yang mengenai ilmu ilmu mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya, kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah psikoterapi, ini adalah sub daripada psikologi ya, yaitu ilmu tentang keperawatan jiwa kan gitu. Dan kemudian diintegrasikan nanti jadinya menjadi psikoterapi sufistik atau biasa disebut dengan psikosufistik gitu. Kalau boleh tahu psikosufistik itu sendiri apa sih Bu? Jadi tadi sebuah psikoterapi yang menggabungkan antara psikologi dengan tasawuf. Nah, pendekatannya dua itu, pakai pendekatan tasawuf. Psikoterapi perawatan gangguan jiwa kan itu miliknya psikologi, tetapi dengan menggunakan pendekatan tasawuf, yaitu atau biasa disebut tadi sufistik, karena orang-orang yang melakoni tasawuf ya, melakukan laku tasawuf ini tadi biasa disebut dengan sufi ya. Maka kemudian disebut dengan sufistik gitu ya. Masya Allah, keren sekali nih teman-teman. Prodi tasawuf dan psikoterapi ini bukan hanya jiwa kita, juga diolah seperti itu ya Bu ya, kurang lebih. Ini prodi yang cocok buat kita Gen Z yang sedikit-sedikit mengeluh soal mental. Nah, ngomongin soal prodi tasawuf tadi, keunggulannya apa aja Bu yang dimiliki? Ya, sebenarnya kalau keunggulannya banyak ya. Kalau kita masuk di prodi tasawuf dan psikoterapi, yang jelas nanti akan diperoleh ya keunggulan emosi atau memiliki akhlak yang mulia gitu kan ya. Dalam tasawuf itu ada namanya tasawuf amali, ada tasawuf akhlaki. Jadi memang akhlak ini yang membentuk akhlak. Goalnya adalah membentuk akhlak manusia, akhlak yang baik sesuai tuntunan Rasulullah SAW gitu. Jadi insya Allah kalau masuk tasawuf dan psikoterapi itu selamat dunia akhirat. Masya Allah, keren sekali teman-teman. Saya saja yang sekarang sudah masuk di prodi KPI ingin belajar lebih lanjut lagi ke prodi tasawuf dan psikoterapi ini, karena kan selama dunia akhirat itu kuncinya nih. Kalau latar belakang berdirinya prodi tersebut di UIN Syekh Wasil itu? Terus terang kalau bicara mengenai latar belakang tidak ada ya, karena Yayan Kediri atau yang dulu disebut dengan STAIN itu ya, yang sekarang berubah menjadi UIN gitu ya, itu tidak pernah mendirikan prodi tasawuf dan psikoterapi, tetapi langsung gitu ya, jadi tidak pernah mengusulkan, tapi langsung diberikan izin atau turun izin untuk menyelenggarakan prodi tasawuf dan psikoterapi. Kita tahu bahwa waktu itu memang sedang rame, yaitu kasus Gayus Tambunan yang melakukan korupsi pajak ya dalam 3 kasus gitu ya. Oleh karena itu ini rupanya menjadi latar belakang kenapa prodi tasawuf waktu itu namanya bukan tasawuf dan psikoterapi tapi akhlak dan tasawuf. Jadi karena pendidikan kita mungkin dianggap gagal begitu ya, karena ternyata orang pinter tapi kalau tidak dibarengi dengan akhlak yang
baik, itu akhirnya yang melahirkan orang-orang seperti Gayus tadi itu ya. Jadi akhirnya korupsi gitu ya. Maka kemudian ini prodi tasawuf ini menjadi hal yang sangat penting untuk diselenggarakan. Ya meskipun seringkali dianggap tidak punya prospek gitu ya, karena memang sebenarnya bukan tidak punya prospeknya itu banyak, hanya saja tidak banyak orang yang tahu tentang tasawuf. Orang Islam sendiri aja yang tahu tasawuf, istilah mendengar tasawuf aja berapa orang mungkin tidak semua orang kan memahami itu tentang tasawuf kan gitu ya. Nah. Iya Ibu, karena saya sendiri pribadi itu mendengar tasawuf juga akhir-akhir ini karena posisi Gen Z yang mungkin mengeluhkan dikit-dikit depresi dan lain sebagainya. Mulai dari itu saya baru membaca apa sih tasawuf dan psikoterapi itu, ternyata penggabungan yang sempurna seperti itu ya Bu ya. Kalau nanti kerja itu biasanya di profesi apa aja Bu? Kalau mengambil jurusan prodi tasawuf? Ya, kalau teman-teman mengambil prodi tasawuf dan psikoterapi, tentu saja nanti menjadi praktisi tasawuf dan psikoterapi ya, nanti bukan menjadi terapis psikosofistik tadi itu. Terapis tadi dengan menggunakan pendekatan sofistik dan psikologi, dan juga dalam konteks ini adalah mengikuti nabi ya, jadi nanti pengobatan tibu nabawi itu ya, jadi praktisi di situ ya. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua menjadi guru akhlak. Jadi banyak alumni dari tasawuf dan psikoterapi itu menjadi guru akidah akhlak ya di beberapa sekolah kan gitu ya. Kemudian ada juga yang menjadi guru bimbingan dan konseling ya, karena psikoterapinya tadi itu. Kemudian ada juga yang menjadi entrepreneur ya di bidang herbal dan tibu nabawi. Nih teman-teman, bukan hanya satu saja profesi yang bisa kalian ambil, tapi sudah disebutkan oleh beliau ini beberapa profesi yang nantinya bisa teman-teman apply di dunia kerja nantinya. Nih tetap yang bingung, dah pilih saja prodi tasawuf dan psikoterapi ini. Dari penjelasan beliau ini sangat-sangat luar biasa. Pahala yang kita berikan itu berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Nah, tidak terasa Bu, waktu ngobrol kita itu sudah cukup lama. Harapan Ibu sendiri untuk perkembangan prodi tasawuf itu apa, dan untuk harapan untuk maba? Ya. Harapan saya terhadap prodi tasawuf di psikoterapi ini ya, terus terang saya ingin ini berkembang maju kan gitu ya, seperti prodi-prodi yang lain kan gitu. Hanya saja memang tadi masih keterbatasan, memang masyarakat belum begitu mengenal tentang tasawuf ini gitu ya. Mungkin teman-teman yang dari SMA gitu ya, mungkin belum pernah dengar istilah tasawuf itu kan gitu ya, tapi insya Allah kenal dengan namanya psikoterapi kan gitu ya. Jadi kalau yang dari aliyah itu mungkin sudah pernah mendengar tasawuf meskipun sedikit kan gitu ya. Jadi inilah mengapa kita berharap terus disupport gitu ya, agar prodi tasawuf dan psikoterapi ini menjadi prodi yang besar, prodi yang bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat. Seperti itu. Kalau untuk saat ini itu mahasiswa yang ada di prodi tasawuf itu ada berapa Bu jumlahnya kurang lebih? Sekitar 120-an, 120 semua angkatan itu ya. Ya, karena memang kita prodi masih kecil ya, karena tadi persoalannya adalah banyak orang yang belum tahu tentang tasawuf dan psikoterapi, dan kita mungkin PR kita juga untuk publikasi lebih banyak lagi gitu ya, sehingga masyarakat bisa tahu dan juga paham tentang tasawuf dan psikoterapi ini. Mungkin melalui konten ini teman-teman bisa mengetahui arti dari tasawuf dan psikoterapi ini. Nah, tantangan apa sih Bu yang dimiliki jenengan untuk saat ini dalam mengembangkan itu tadi? Tantangan apa hambatan? Tantangannya besar ya. Memang tadi selama ini kan kalau terkait dengan perawatan gangguan jiwa terus terang kan psikologi gitu ya, tempatnya di psikologi, dan itu sudah diakui dunia gitu kan, sudah tervalidasi dari dunia tentang psikologi itu. Sementara tasawuf ini kan kita berusaha mengintegrasikannya dengan tasawuf gitu ya, dan tasawuf ini adalah
ranahnya mungkin berbeda dengan ranahnya psikologi kan gitu ya. Kalau ranah tasawuf itu kan agama, sifatnya subjektif, sedangkan psikologi itu ranahnya adalah objektif ya, sehingga memadukan dua dua keilmuan ini ya terus terang itu adalah juga berat gitu kan ya, termasuk juga kita harus punya sumber daya yang cukup tentang yang bisa memenuhi profil lulusan maupun ini ya output ya dari prodi tasawuf itu sendiri. Jadi memang ini tantangan yang berat untuk kita, tetapi di satu sisi ini adalah peluang juga, karena era modern itu banyak orang yang mengalami istilahnya itu karena dunia begitu berjalan begitu cepat gitu ya, sehingga banyak orang juga kelelahan atau melalui disorientasi tadi, mudah depresi dan sebagainya, dikejar-kejar waktu, dikejar-kejar target gitu ya. Itu sebenarnya adalah peluang bagi prodi tasawuf dan psikoterapi ini untuk terus berkembang gitu. Jadi teman-teman, dari tantangan Ibu tadi sudah dijelaskan juga bahwasanya psikologi dan ilmu tasawuf psikoterapi itu ranahnya hampir sama, tetapi tetap ada bedanya. Tidak terasa Ibu, berbincang kita kali ini sudah berada di penghujung acara. Terima kasih atas waktunya, Bu. Ya, sama-sama Mbak. Senang bertemu dengan Ibu dan terima kasih atas ilmunya. Untuk teman-teman yang nonton, semoga perbincangan kita kali ini banyak bermanfaat buat teman-teman semua dan menambah wawasan. Tetap semangat belajar, daftarkan diri kalian di Prodi Tasawuf dan Psikoterapi UIN Syekh Wasil Kediri. Saya Febri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll